Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 yang beranggotakan Saya Bella Mariana, NPM 19 10 70 10 01. Saya Nian Nurfaizah dengan NPM 19 10 70 10 02. Saya Anita Nurhasana, NPM 191 070 1003. saya Muhammad Fauzi, NPM 191 070 1004. Saya Rizka Kornisa, NPM 19 10 70 10 05. Kami akan melaksanakan praktikum penyuluhan pada salah satu kelompok ternak di Kecamatan Windusari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak dari Desa Padusan Jember yang telah meluangkan waktunya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita minta sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf saya menggunakan bahasa Indonesia panggil. Saya malah nomor keliru. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Tidar. Nah, di sini itu kami mendapatkan tugas untuk memberikan penyuluhan kepada warga sekitar itu. Nah, yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak dan juga ibu-ibu dan adik-adik yang telah menyempatkan waktunya, tenaganya untuk berkumpul pada malam hari ini. Kami mengucapkan mohon maaf jika kedatangan kami mungkin mengganggu waktunya bapak. Kemudian kami mengabarinya juga mendadak gitu, konten itu. Kemudian yang lewat itu sudah Nopo mas ya, orang nampok itu. Mengapunkan dari kedatangan itu. Nah, mungkin masuk tujuan dari kami nomor tentang itu di silaturahmi dari bapak. Nomor kali kami sudah melakukan minal izin, mohon maaf lahir dan batin. Nomor itu mungkin kami akan memberikan sedikit ilmu yang kami dapat. Mungkin malah ilmunya itu sudah didapat dan dokter mungkin malah lebih tahu dari kita. Nah, nanti misal ada yang salah, kemudian misal ada yang kurang benar mas, nanti kita bisa saling diskusi karena kita kan di ilmu ini hasil cetek bukan ngetes kita kan dari mengenai praktek atau itu nanti malah kita yang dapat ilmu banyak dari bapak kali ibu-ibu. Mungkin karena waktunya sampun lalu ya, nanti daripada laluan mungkin di sini kita akan memberikan sedikit materi ngoten itu terkait PMK. Nah, PMK itu mungkin bisa bisa disebut dengan penyakit mulut dan kuku. Nah, sebenarnya penyakit itu tuh di daerah Magelang niki kadosnya nggih dereng banyak. Tetapi penyakit ini niku pun menyerang di beberapa daerah. Nah, maka dari itu kita memberikan sedikit ilmu terkait penyakit mulut dan kuku agar nantinya niku penyakit niki boten menyerang sehingga ternak-ternak di daerah Magelang niki. Soalnya nek misalnya ternak niku sampun kenging PMK niki, nanti penyebarannya luas. Maksudnya langsung cepat ngoten niku. Dan nek misalnya boten ditangani dengan tepat, nanti malah bisa ternaknya mati ataupun produksinya sing menurun. Kan dek malah masa akhirnya pun ngarit, pun malah produksinya segede macam itu. Nah, mungkin itu sedikit gambaran terkait apa yang akan kita sampaikan hari ini. Mungkin bisa dilanjut mungkin dari teman-teman. Dan kami izin ngambil video di gambar tugas Yang putih itu Aceh mas. di daerah Jawa Tengah dari Aceh. Jawa Tengah belanya mas. Di Jadi karena itu penyebab penularan penyakit ini saking virus yang pertama itu bisa dari kontak langsung hewan yang tertular atau dari
daerah buku atau dari kulitnya bisa juga. Terus juga bisa dari sisa makanan atau yang terkontaminasi kena seperti daging, tulang atau dari hewan yang tertular. Jadi makanan itu terkontaminasi dari hewan yang sudah tertular, itu juga bisa menyebabkan penularan dari PMK ini. Kemudian kalau yang tidak langsung seperti virus ini dibawa dari manusia, seperti dari melalui sepatu, tangan atau baju yang dipakai, itu juga bisa menyebabkan kontaminasi penyakit ini. Dan juga bisa dari kendaraan. Hewan ternak kan biasanya juga dari beberapa tempat. Maka dari itu bisa juga dari mobil angkutan, peralatan yang ada, atau dari alas dan kandang tersebut. Virus ini juga bisa menular melalui udara, angin, dan seperti daerah yang memiliki iklim tinggi. Kemudian cara penularan dan penyebaran dari penyakit ini, saat salah satu hewan yang terkena itu kan sudah terkena ya Pak. Kemudian akan kontak langsung dengan hewan yang lainnya. Jadi kemungkinan besar hewan yang terkena itu menulari salah satu hewan yang lainnya. Karena virus ini sangat cepat tertular ketika sudah terkontak langsung dengan hewan ternak tersebut, atau bisa juga dari hewan yang tadi dari transportasi yang tadi. Kemudian juga bisa melalui petugas kendaraan yang digunakan saat mengangkut ternak tersebut, dan pakan ternak, produk ternak berupa susu, daging, jeroan, tulang, darah, dan feses hewan tersebut. Jika yang sudah terkena juga akan bisa menular langsung ke ternak tersebut. Bisa dibuka selanjutnya nih Bapak tentang penyebaran dalam tubuh. Itu yang lembar nomor 3 ini tentang penyebaran dalam tubuh. Tadi sudah dijelaskan ya tentang cara penularan dan penyebarannya. Jadi di sini akan menjelaskan tentang penyebaran dalam tubuh sendiri. Itu setelah virus terkontaminasi dari berbagai tempat atau karena apa, dan virus itu akan masuk ke dalam tubuh hewan melalui mulut atau hidung, dan virus itu memperbanyak diri pada sel-sel epitel di daerah nasofaring. Nasofaring itu lepas ya dalam bahasa ini ya, nasofaring. Dan virus PMK itu kemudian masuk ke dalam darah dan memperbanyak diri pada kelenjar, limfoglandula, dan sel-sel epitel di daerah mulut dan kaki atau telapak kaki, mengakibatkan lesi-lesi. Selanjutnya itu tanda-tanda penyakit mulut dan kuku itu pada sapi ya. Nanti akan dijelaskan tanda-tanda pada sapi dan domba dan kambing. Nah ini pada sapi itu sapi akan mengalami piresia atau demam mencapai 41 derajat, anoreksia atau tidak nafsu makan, menggigil, penurunan produksi susu yang drastis pada sapi merah untuk 2-3 hari. Tadi sudah jelaskan penyakit ini mengakibatkan kematian atau bahkan bisa mengakibatkan penurunan hasil produksi. Misalnya ini ya, untuk susu perah itu bisa menurunkan produksi susu. Kemudian sapi itu akan menggosokkan bibir, menggerakkan gigi, leheran mulut, suka menendangkan kaki. Dan ini juga disebabkan oleh vesicula atau lekuk pada membran mukosa hidung dan bukal serta antara kuku. Setelah 24 jam, vesicula tersebut ruptur atau pecah setelah terjadi erosi. Vesicula bisa juga terjadi pada kelenjar susu. Selanjutnya untuk komplikasi
akan terjadi erosi di lidah, superinfeksi dari resi, mastitis, dan penurunan produksi susu permanen, miokarditis, abortus, kematian pada hewan muda, kehilangan berat badan permanen, dan yang terakhir itu kehilangan kontrol panas. Selanjutnya akan dijelaskan tanda-tanda padi MPI dengan adanya demam yang tinggi, kehilangan nafsu makan pada ternak, terlihat kelumpuhan pada gusi dan selaput lendir, salivasi tinggi yaitu banyak mengeluarkan air liur, terdapat luka di antara kuku sehingga ternak sering terlihat pincang bahkan tidak dapat berjalan sama sekali. Dan dapat juga menyebabkan kematian mendadak pada domba dan juga kambing muda. Penyakit PMK ini dapat dilakukan pencegahan dengan melalui dua cara, yaitu biosecurity dan juga dengan cara medis. Untuk pencegahan dengan cara biosecurity yaitu dilakukan dengan yang pertama, perlindungan pada zona bebas dengan membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan. Yang kedua yaitu pemotongan pada hewan terinfeksi, hewan baru sembuh, dan hewan-hewan yang kemungkinan kontak dengan agen PMK. Yang ketiga yaitu disinfeksi aset dan semua material yang terinfeksi seperti perlengkapan kandang, mobil, dan baju yang digunakan peternak. Yang keempat yaitu musnahkan bangkai, sampah, dan semua produk hewan pada area yang terinfeksi. Dan yang terakhir yaitu dengan dilakukannya tindakan karantina. Untuk yang pencegahan dengan cara medis akan dilanjutkan. Selanjutnya itu pencegahan dengan cara medis. Untuk daerah yang tertular itu menggunakan vaksin aktif. Untuk pemberian vaksin itu selama 2 kali dan akan berdampak kekebalan selama 6 bulan. Terus di daerah yang bebas dari PMK itu dilakukan pengawasan lalu lintas ternak serta pelarangan memasukkan ternak dari daerah yang tertular. Nah, untuk pengobatannya itu dilakukan pemotongan dan pembuangan hewan yang telah terkena PMK tersebut. Kemudian kaki yang terkena hewan yang terkena PMK tersebut itu diberikan senyawa larutan namanya itu nitrosulfat. Nah, kemudian juga bisa disuntik. Terus selama dilakukan pengobatan, hewan yang terkena penyakit tersebut harus dipisahkan dari hewan yang sehat biar tidak terkontaminasi dengan penyakit tersebut. Kemudian hewan yang tidak terinfeksi itu harus ditempatkan pada lokasi yang kering dan dibiarkan bebas jalan-jalan serta diberi pakan yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Kemudian juga pada kaki hewan ternak yang terkena PMK itu harus diolesi dengan larutan, namanya itu larutan nitrosulfat selama sebanyak 5% setiap hari selama 1 minggu. Kemudian setelah itu dilakukan terapi seminggu sekali agar dapat untuk pencegahan PMK pada ternak sapi. Alhamdulillah mungkin niku sedikit pemaparan ya dari kami. Jadi mungkin terkait PMK niki contohnya itu kita bisa lihat pada gambar awal ya. Niki merupakan contoh dari salah satu ternak yang sudah terkena PMK. Terus kita bisa melihat kalau ada ternak yang terkena PMK niku di dunia ada kados seleran. Nek misalnya di manusia nggih ngapunten kados umbel ngoten niku. Nah, ngoten niku berarti nek misalnya ternak sing ngoten niku berarti harus diwaspadai. Dan mboten nular tinggal ternak sing selingkuhnipun. Nah, biasanya bukan yang di lewat mulut bukan. Nah, sing lewat mulut ya enten misalnya sing sampai parah banyak ngoten niku. Nah, mungkin kita memberikan materi kan agar tidak terserang gitu bapak atau ibu-ibu misalnya membeli ternak ngoten niku di mungkin yang kita bisa lakukan niku seleksi deh. Seleksi kan mungkin deh pun ngertos nggih bapak mungkin dilihat dari bentuk tubuhnya besar atau kecil ngoten niku. Kemudian mungkin dari bagian mulutnya niku apakah bersih atau ada netizen-netizen nggih koreng maupun apa niku berarti jangan dipilih ngoten niku nggih. Kemudian mungkin bisa dilihat dari kakinya. Enten sing misalnya lurus bagus ngoten niku, enten sing bengkok, enten sing mungkin ada sedikit gangguan dari kaki. Nah, mungkin untuk menghindari agar di daerah sini itu tidak terkena PMK itu bisa kita pas membeli kambing dari luar ataupun sapi ini bisa lebih teliti lagi, karena ketika sudah terkena itu kan nanti penyebarannya cepat luas, karena biasanya faktor utama dari penyebaran PMK ini
ada kontak ternak dengan yang sakit, misalnya membeli tinggian pasar ngoten niku, kemudian niku kan terkena. Nah mangke misalnya ada leleran dari mulut atau hidung itu tinggian pakan ngoten niku. Nah lelah rintange napa kancang niku mangan niku, nah niku sakit tinggi. Nah terus kan harus lebih hati-hati. Nah lebih misalnya ada yang sakit berarti dipisahkan, diisolasi ben apa nggih rincang-rincang niku mboten serak-serak kali sing sakit niku. Biasanya pakan niku ataupun misalnya air minum niku bareng-bareng ngoten niku. Nah biasanya niku kan cairannya kan bisa menetes di air minum niku. Nah air minumnya sareng-sareng biasanya sakit tinggi ngoten niku. Disadari nggih nek saking feses ngoten niku biasanya kan nek banget niku dipelihara enten sing koloni nggih enten sing satu-satu. Nah nek misalnya feses kan enten sing napa nggih keinjak-injak nggih bareng sareng-sareng. Nah niku bisa menjadi salah satu faktor penyebar dari penyakit. Nah mungkin sing yang bisa diingat kita yang pertama seleksi, kemudian misal kok ada ternak yang sudah terkena PMK itu bisa diisolasi agar sing yang lainnya tidak terkena. Mungkin kalau kita belum terlalu mengetahui terkait pengobatannya, mungkin bisa menanyakan pada penyuluh pertanian ataupun dokter. Kalau di sini mantri gitu. Nah mantri kan yang lebih tahu terkait kesehatan hewan makan itu. Nah mungkin itu sedikit materi dari kami, mungkin dari Bapak ada yang ingin bertanya ataupun malah memberikan ilmu tambahan buat kita, karena yang kita tahu mungkin baru sebatas itu nggih. Nyuwun ngapunten cuma hanya sebatas ngoten niku. Nah mungkin bisa kita mungkin diskusi ngoten nggih, barangkali ada keluhan terkait PMK ataupun keluhan lain kita bisa saling diskusi tindakan. Biar kita saling sama-sama belajar ngoten. Matur Mas. Nggih, pripun Pak? Niki pengalaman gue mengalami sekitar 4 bulan yang lalu jauh tua. Nggih. Itu yang gue beberapa hari terus niki memiliki koreng, Koreng niku nggih terus iki macam itu. Terus tunggal nular. Terus tahu berarti nggih super tetra. Super tetra. Oh, nggih. Kalau niku pemantun kula bulan setahun. Oh, nggih. Neng memang bukan satu ketemu. Neng super tetra itu jenis penyakit obat nomor ini. Kapsul. Uang niku nggih biasanya Tapi saya ini super tetra angel kata. Ya angel neng enten palsu sakniki. Kalau tuku neng memang larang, tapi dia nyatanya berhasil mari itu saged mantun. Setelah itu langsung kering pun iki tak teteni hilang terus Saged buang. Langsung Ini malah yang anteng ilmu tambahan ilmu seperti itu. Nek masalah PMK itu sak ngertose kula ciri sing paling napa saged nganu niku tenggan mulute niku rawa, goreng, bernanah. Bernanah. Terus tenggan teracak niku nggih bernanah, yo akhire napa teracak niku cepol. Nggih, cepol. Nah, mungkin karena copot beban napa nek napa sapi kan nyonggo berat badan kan berat. Nah, akhirnya diprok mulute kro penonana, makane kirang napa kirang selain itu kirang pokok kirang itu kelemahan. Akhirnya mati. Napa nek PMK niku penularannya itu malah 90%. Jadi kalau 10 itu sing mboten ketularan malah siji. Dalam satu kandang, Nggih, dalam satu komunitas nggih, itu. njur nek Tapi umpamane kalau tindakan karantina itu, maksudnya karantina tadi kan dikatakan karantina, kan tetap disekat-sekat atau kandang itu. Nah ini pun sudah melakukan karantina atau di karantina yang jauh kan? jauh niku sampe lewat napa penyebaran lewat udara. Nek sing cepet niku napa air liure niku netes dipangan kancane niku sing cepet. Dipakan niku cepet. Lho niku cara penanggulangane nek umpami tenggen napa kuku klawang niku ibu-ibu diparingi cairan formalin. Nggih, cairan formalin mengke disemprotake tenggen disemprot tadi. Buatan sangani, sebabnya itu sakit disembuhkan. Sakit disembuhkan. Dagingnya dikonsumsi manusia, buatan apa-apa. Soalnya yang menular tenggan nganu organ
pencernaan terus nganu napa usus Nah, niku waduk sing kan buang. ini sing kan buang itu kan virusnya mati dalam suhu 70 derajat padahal nek piyambak masak anu sampai 100 derajat dua pinten mati ya sing penularan ini kan penularannya saking benua nganu niki luar negeri niki jadi ripon itu sing jenenge usus teko buang tengen laut nah virusnya kan boten mati. Mungkin yang buat nganu dampakan babi ini distorke teng anu niku penularannya ngoten niku. Terutama dia pengalaman Australia atau ini. Mantap. Nah niki kan boten bisa boten sah nganu. Untuk sementara boten sah tuku sapi, boten sah adol. Memang anjurannya ngoten. Kalau bisa sementara. Nah, saya ini didol tetap murah kok cara umpamane disembelih. Jawa Timur di lockdown kan itu bersih niku 4 Nari ngeten Mas kula usul nggih. Niki nggih muga-muga mawon Pendapat. nggih. Boten istilah niku enten penyakit. Lho panjenengan sampun ngertosi bidang ngoten panjen nyepengi bab ilmu. Nek sing kados kula niku anggenipun niku awam. Nek caranipun jenengan lak saged kula tulung ingkang ahli-ahli napa ternak niku syukur kon mresa kan jemak imbadan napa niku ngali-ngali ini virus mana buka dulu Oh, maksudnya pencegahan. pencegahan niku ngeten lho Mas. Jadi sadurunge buki ngeten lho. Jadi mangke men iso nyebake teng masyarakat. Oh niku wonten pemeriksaan anten ngeten-ngeten. Lha sabene pun sakniki niki kadang mriki minggu dibuka, lemine ngantek panas suhu. Nah niku nek saged niku kudu paling resik to Mas. Resik terus ndekem yo penak, ora panas to. Niku nggih saking ngoten nggih saged to Mas. Yo bola-bali mangke nggih sak rezeki Gusti Allah sing maringine lah dhewene wajib usaha lan ikhtiar. Nah wong iki nggih kula yo matur nuwun dami kula niku ora petuk jenengan lha kok piling-piling kok pas jenengan dampir iki lan iki sak bejo kula niku tambah wawasan solusine panjenengan. Aku pasal jenengan dos pundi amreh lingkup Banjarsari sak Banjarsari niku mboten enten penyakit virus Sungguhnya gampang lah nara ini penyakit rasa sakit kan lebih. Sambil ini Mbak. Ini kan penyakit ini kan sudah sekarang sedang antisipasi dari pemerintah itu sekarang melalui dinas peternakan itu hampir sekarang turun ke sampai jaraknya belum jadi dari kelompok kami sebenarnya mengharapkan ada semacam ini juga ada tindakan kan untuk minimalkan adanya penyakit orang di daerah. Nek koyo ngono dunia dibuat juga Mulai dari dari atas matur lalu bisa peternakan bisa melakukan kemarin kita survei di Kabel penyuluhan di daerah Kabel itu sangat bagus itu pendamping atau dari PPL jadi setiap dari BPP dong setiap seminggu sekali 1 bulan sekali ya itu ada pertemuan kalau disanding Mbak itu yang ngambil video sambil campur boleh. Nah itu nek penyuluhan Banjarsari itu pripun desa. Soalnya dari kemarin pulang nggih asli Banjarsari bisa itu nggih nate merasakan penyuluhan teng Banjarsari sendiri. Jadi memang
untuk tenaga penyuluh di Nusari terus untuk peternakan memang belum banyak. Pak Darmanto itu hanya bagian hama, terus Pak Nari umum masalah pertanian. Jadi untuk khusus untuk ternak itu dari BPP itu kelihatannya belum ada penggalannya. Jadi nek evaluasi dari PPL ngoten niku nggih jarang nggih ngene nggih. Khususnya pertanian sih. Peternakan jarang nggih. Nanti ki peternakan Pertanian. Pertanian ngoten nggih. Nggih peternakan. Pertanian kan Pak Nyung ya, Pak Asmari ya. Ada Pak Marioto. Peternakan jiwa tapi nek kalau dhewe lak kandange nganggo saka dinas. Iso bakal Saat ini sing sepuh-sepuh ini kan kita di sini walaupun tidak menafikan daerahnya dari teman-teman adik-adik kita dari mahasiswa atau si Tawab kali Pak Diono sudah lama sekali dalam memelihara sapi. Jadi tindakan pertama kalau sudah ada penyakit kados ngoten itu biasanya pun nek jenengan pripun ini berbagi, ini sudah berbagi ini dan nek tindakan pertama untuk penanggulangan itu bagaimana ngeten lho cara mengatasi paling ringan, paling efektif, paling ringan. Ini kita perlu pripun pengalaman ini jenengan. Pengalaman gua sapi nggih. Sapi yang gua tahu ada ngatur motor iso. Rotok yang tadi kok. Nggih. Ini ku mriki medal ilune. Nggih. Nah, tambane ngambil motor. Lucu. Memang gitu Pak. Gula Jawa. Memang banget ya Pak. Memang kan ngobani gula Jawa. Enggak, tambane ngambil lucu. Alhamdulillah nu Rong dino pun saged tangi malih. Nggih. Niku pengalaman sing pun nek lho dari suwe niku tone. Tapi ini men itu kalau ketika keluar busa dari mulut kan Nggih kali sikile jajetan. oh sikile jajetan kanan. Nggih. Sikile digantung mboten apa. Niku kan penurunan kan Mbah, napa suhu badan. Itu nek kula Mas Tani niku gomong. Gomong iki nek iki gomong. Nek wong sariawan. Oh, tak bakane kula Jawa niku. Jawa nggih. Digerus napa digodhog napa digerus? Siapa tindakannya? Anu disaged. Setting tangan. Nanti kita PM kan itu nggih sarane kan ngombe gula Jawa. Kula ping kali niku kejadian ngoten niku. Nggih nggih. Sarap lho wis satu uyah. Uyah. Coklat gitu. Bisa pakai ngoten nggih. Kulo riyen pengalaman ngaten Mas. Niku telo nggih. Biasane kadang kok bibine niku kayune saged niku teng mriki mlebet. Lah Dan ngono kejadiane nek surang itu ono dokter kurang atus. Kok nanti dikotak ngono itu kan tinggi. Oh, nggih. ping kali kula kejadian ngoten. Emang alhamdulillah berhasil. Ning anu niku naluri ketika ya Jenderal katanya konjang aku mau pakai itu itu jajan itu bertemu kerja bisa menekan ilmu ya terkena itu bumbu itu kok tegel tadi ini kalau nanti papa gandum mana sih itu beres papa gandum ini baru satu gejala seperti itu, tapi itu pada domba. Tapi sudah disembelih. Langsung disembelih. Itu dagingnya tidak berbahaya, nggih. Berbahaya. Penting pemanasannya di atas Nggih, pasangannya di atas 70 derajat. Mati terus ini. dan tetap jeruane mboten sadi. Nah, nek saged aku dikonsumsi. Nek kudune dimasak tetep Sampun lalu alhamdulillah peluhan sampun selesai dan
kami mengucapkan banyak terima kasih atas antusias dari bapak-bapak. Dan kita juga mendapatkan banyak pengalaman, banyak ilmu dari bapak. Mungkin itu malah yang menjadi pengalaman buat kami nih, karena kan mungkin kita belum mengalami. Nah, dari bapak-bapak sudah sharing, alhamdulillah kita juga banyak tambahan ilmu pada malam hari ini. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di tempat ini pada malam hari ini. Mungkin ada beberapa bapak yang ada acara, dan kami mohon maaf jika kedatangan kami banyak kesalahan ya, baik perbuatan perlakuan yang tidak berkenan di hati. Kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin untuk bukti tugas kami nyuwun foto bersama.